Shalom warga kerajaan Allah, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman yang berjudul pengharapan. Sebelum itu mari kita puji-puji sukacita dulu dengan sebuah pujian. Kita mau bersuka karena Yesus telah membangun. Kita mau memperkatakan iman kita, sebab Dia Allah kita yang satu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh tak sampai derita, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh tak sampai derita, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai derita, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini kita boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Roh Kudus tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman yaitu pengharapan. Kenapa saya bisa kasih judul pengharapan? Karena saat ini dengan COVID-19 itu banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan bisnis, bahkan banyak orang kehilangan orang yang dicintainya. Tentu jalan hidup saat ini tidak mudah, tapi kita pasti punya harapan. Kita mesti ada suatu pengharapan. Hari ini kita jalan hidup kita itu bukan dengan perasaan. Kalau kita dengan perasaan, pasti beban sangat berat buat setiap kami. Karena hidup dengan perasaan kita gampang terombang-ambing dengan hal-hal duniawi. Kita gampang putus asa. Maka kita pesimis terus sampai depresi. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita hidup dengan jalan dengan iman. Kenapa harus dengan iman? Karena dengan iman kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 tercatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas kalau hari ini kita jalani hidup kita dengan iman, maka kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita lagi. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, hidupnya penuh pengharapan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita harus mengerti apakah itu agama Kristen. Bedanya dengan kita hidup dalam kekristenan. Kalau agama Kristen adalah usaha manusia datang itu mencari Tuhan dan mencari kebenaran. Sedangkan hidup dalam kekristenan adalah Tuhan yang datang mencari kita. Ketika Kristus mati buat kita, apabila kita mau mengaku dosa, mau bertobat, mau hidup berkenan padanya, maka kita dibenarkan dan kita hidup dalam kepastian.
hari-hari ini tidak mudah kita jalanin hidup ini. Bahkan banyak orang putus pengharapan. Saya mau beri kesaksian sedikit. Waktu 13 tahun yang lalu, saya mengalami kebangkrutan, mengalami krisis betul-betul sampai titik nol, malah minus utang orang. Waktu itu masih saya ingat Bapak Gembala kita atau Bapak rohani kita, Pak Timotius Arifin, tanya kepada saya, susu sama keju mana lebih bernilai? Saya bilang, tentu aja keju. Ya, keju itu proses dari susu. Makanya hari ini kita harus jalani proses dengan benar. Maka kita akan jadi bernilai. Satu hal lagi dipesan dengan Bapak Senior Gembala kita, Pak Arifin, katanya, jangan sekali-kali mengandalkan hutang. Kalau mengandalkan hutang, kamu akan mengalami kehancuran. Ya jelas. Saya waktu itu suka tutup lubang gali lubang, hutang, urusannya dengan hutang aja. Dan kredit kan sampai segitu banyak, nggak bisa bayar. Memang tidak mudah saya jalani hidup saya, tapi saya harus berani langkah dengan iman, dengan bersandar kepada Tuhan. Saya tiap hari doa, Tuhan mampukan saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya pelan-pelan, dengan pasti banyak orang bilang, ini kan hutang ini ada yang perdata, tak usah bayar. Ingat, di mata Tuhan, namanya hutang perdata pidana sama aja. Hutang harus tetap kembalikan kepada orang. Walaupun saya pelan-pelan bayar, cicil, saya menunjukkan kepada orang bahwa Kristus hidup dalam kita harus benar-benar benar. Makanya hutang itu pelan-pelan bayar, cicil sampai selesai. Saudara terkasih Tuhan, makanya hari ini kalau kita ada hutang kredit card, kalau datang cari, ya kita harus ketemuin. Karena itu ada suatu konsekuensi hidup. Kalau engkau hutang orang, dimarah orang, bahkan lidulai orang harus menerima. Karena itu suatu konsekuensi. Kalau kita berani hutang, dia dimarahin, kita harus terima. Kita minta maaf, tapi kita punya tujuan etika yang baik. Kita hadapin gimana cara untuk menyelesaikannya. Ketika kita ingin hidup berkenan pada Tuhan, jelas Tuhan akan membuka jalan buat kita dengan melangkah pasti untuk bisa membereskan semua ini. Waktu itu, walaupun minus, saya pelan-pelan dengan etika yang baik dapat berkat dari Tuhan, cicil bayar. Sampai hari ini bank tawarkan hutang nggak mau, bank tawar kredit nggak mau, kredit kan nanya saya mau nggak mau. Ada kredit kan saya ada cuma debit card, ada duit baru bisa gesek, nggak ada duit tidak bisa gesek. Nah, justru inilah yang pengalaman hidup saya. Jangan hidup sekali saya mengandalkan hutang. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab di ayat ada tercatat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hidup dengan iman, maka kita dibenarkan. Nah, sampai hari ini saya bisa memberikan itu karena kasih karunia Tuhan. Anak-anak saya bisa sekolah sampai S2, bisa melayani Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Itu karena kasih karunia Tuhan yang membenarkan hidup saya. Saudara kesayangan Tuhan, marilah hari ini, walaupun kita hidup dengan kekurangan, ingat, jangan lupa menjadi berkat. Jangan hidup dengan kompromi. Satu hal yang membuat kita hancur karena putus asa. Satu hal membuat kita maju karena usaha.
Satu hal membuat kita damai sejahtera, karena mengasihi dan mencintai. Satu hal membuat kita punya harapan, karena punya iman. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini mari kita hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini marilah kita jalani dengan iman, mengandalkan kekuatan Tuhan. Pasti kita punya pengharapan. Mata kita tertuju kepada Kristus, karena Kristus adalah sumber pengharapan. Mari kita angkat satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara kekasih Tuhan, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Kita tetap semangat.